Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang perumpamaan. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-15 bicara tentang 3 perumpamaan. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran atau perumpamaan dari domba yang hilang dan apakah artinya bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau memberkati kami dengan kerinduan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar beracarlah dan berbicara kepada setiap kami malam ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti betapa Engkau, Bapa yang penuh dengan rahmat, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, inisiatif yang luar biasa daripada Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian juga kami memiliki kerinduan itu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus, mendengarkan Dia. Yang kedua kita perhatikan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, iya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3 perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 ini menyingkapkan betapa Allah Bapa surgawi mengasihi orang-orang berdosa. Di bagian yang pertama kita akan mendengar bahwa domba membutuhkan seorang gembala. Dirham yang hilang perlu ditemukan dan seorang anak perlu kasih Bapa. Sama seperti Bapa surgawi mencari dan mengasihi orang-orang yang berdosa, betapa kita membutuhkan Dia. Di ayat yang keempat kita akan melihat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah, ada satu bagian yang perlu kita luruskan bersama, bahwa yang 99 lainnya tidak dibiarkan atau tidak ditinggalkan begitu saja. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana seorang gembala ketika malam tiba, ia akan menggiring domba-dombanya ke sebuah kandang di padang yang terbuka. Kandang itu biasanya terbuat dari batu. Dan ada seorang pesuruh yang biasanya akan menjaga domba-domba itu sepanjang malam. Dalam gambaran yang Yesus berikan, ada ketika si gembala menghitung kawanan dombanya, ternyata hanya ada 99 ekor karena dia mempunyai 100 ekor. Artinya yang satu hilang. Lalu dia menitipkan kepada pesuruh atau gembala upahan itu untuk menjaga sementara waktu. Dia akan mencari satu domba yang hilang. Dan betapa luar biasanya ketika ia menemukan satu domba yang meskipun sudah lemah, karena di ayat yang ke-5 kita melihat, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ada satu sukacita ketika si gembala ini menemukan satu domba yang lemah, yang hilang dan tersesat itu. Bahkan begitu gembiranya, ia mengundang. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Kalau kita mau merenungkan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, betapa Allah bersukacita dan penuh kegembiraan menemukan satu domba yang tersesat dan terhilang dengan kelemahan yang ia miliki. Dan di ayat yang ke-7 kita akan melihat bagaimana aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita lihat di ayat yang kedua, di mana Yesus menyatakan perumpamaan ini supaya apa? Supaya ada banyak orang Yahudi yang sedang bersungut-sungut, orang Farisi dan ahli Taurat, yang berkata ia menerima orang berdosa. Menyingkapkan betapa luar biasanya kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Dan ini akan mematahkan stigma dan cara pandang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa mereka yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan kebenaran menurut versi mereka. Dan itu menyingkapkan sebuah kebenaran yang cukup menohok bagi mereka, yaitu bagi Allah
Satu orang yang bertobat karena dosa-dosanya lebih menyenangkan hati Allah daripada segerombolan orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang benar yang tidak memerlukan Allah, yang tidak memiliki rasa bersalah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu mengkoreksi ketika ada seorang atau ada foto atau ada postingan orang sedang dibaptis, lalu kita biasa berujar, "Puji Tuhan, seluruh malaikat hari ini bersuka cita karena satu orang sudah dibaptiskan." Kita perlu luruskan di bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika seseorang dibaptiskan sebuah perlambang karena sebelumnya dia telah mengakui keberdosaannya dan mengakui Yesus adalah juru selamat pribadinya. Dan saat itulah, di titik itulah, malaikat di surga bersorak-sorai, bukan pada waktu ia dibaptiskan. Merujuk kepada bagian ini, sekali lagi, bahwa Allah betapa bersuka cita ketika satu orang bertobat. Dan itu yang perlu kita pikirkan dan renungkan bersama. Di sekitar kita, mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara malam hari ini mendoakan satu orang, satu nama yang kita akan doakan dan juga akan kita tindak lanjuti untuk menyatakan kasih dan pengorbanan Kristus kepada seseorang tersebut. Saya percaya di sekitar kita ada banyak orang, dan mungkin salah satunya adalah keluarga Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang besar, mengerti kebutuhan setiap orang, yaitu keselamatan. Dan lebih daripada itu, Engkau mencari, menyelamatkan satu orang, satu pribadi, satu domba-Mu yang sungguh-sungguh tersesat, terhilang, lemah, dan tidak mengerti caranya untuk mengenali kebenaran. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Karenanya Tuhan, kami juga rindu seperti apa yang Tuhan gambarkan, untuk kami juga mencari, menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati kami. Ketika kami adalah orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran, Tuhan menyingkapkannya kepada kami, sehingga kami juga rindu menyingkapkannya kepada banyak orang. Terima kasih, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, supaya sungguh kerinduan ini adalah kerinduan yang datang dan berasal daripada Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.